Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah Anda sebelum ke sekolah tadi sudah makan? Sudah, Bu. Nah, sekarang ada yang sudah hadir? Baiklah, kita kelas berdoa ya. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa pula. Selesai. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Suis, Dina Zahira, Andinia Mulia, Anita Zahira, Aura Iksan, Syabjana Melayani Masjid. Nah, sekarang kalian akan belajar supaya lebih semangat saat kita akan melakukan SDK. Sekarang kita akan melakukan bentuk wow ya, Anda. Ada yang bisa memimpin di depan? Ibu sendiri yang memimpin ya. Bentuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, semangat gitu ya. Dari yang mulai. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, semangat. Anda pernah melihat es batu yang terlalu lama dikeluarkan dari dalam kulkas? Es batu tersebut akan mencair. Nah, apakah Anda pernah membakar kertas, lalu kertas tersebut berubah menjadi abu? Pernahkah Anda semuanya mengalami? Pernah, Bu. Perubahan es batu menjadi cair tersebut itu merupakan perubahan fisika yang merupakan mengalami peristiwa proses yang berbeda, yaitu perubahan fisika tersebut mengalami perubahan bentuk yang semulanya padat menjadi cair. Kalau kertas yang berubah menjadi abu itu merupakan perubahan kimia yang semulanya kertas itu padat, lalu kertas tersebut menjadi abu. Proses keduanya mengalami peristiwa yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, Anda dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan juga Anda bisa menggolongkan perubahan fisika dan perubahan kimia, serta Anda juga bisa menggolongkan metode pemisahan campuran sederhana. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini Anda bisa lebih memahami, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fania. Kepada Ibu Fania dipersilakan. Baiklah, Anda semua kita lanjutkan materi kita hari ini ya, yaitu materi kita pada hari ini perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, benda-benda yang sering kita temui di sekitar kita itu kan sering mengalami perubahan. Sebelum kita masuk pada perubahan fisika dan perubahan kimia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sifat-sifat dari benda. Nah, yang pertama sifat benda itu ada sifat fisika, yang di dalamnya itu termasuk ada bentuk, bau, warna, kekerasan, titik gigi, titik leleh, dan termasuk juga di dalamnya ukuran partikel. Nah, selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia ini berhubungan dengan mudahnya suatu zat itu bereaksi secara kimia. Nah, di mana pada sifat kimia ini juga terjadinya atau menghasilkan zat yang baru. Nah, contohnya dari sifat kimia ini yaitu mudah terbakar, mudah busuk, berkarat, mudah meledak, dan juga beracun. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada perubahan fisika dan pada perubahan kimia, di mana Ibu memiliki sebuah video. Tolong Anda perhatikan ya. Daun pertama berwarna hijau dan segar, sedangkan daun kedua
itu adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, di mana komposisi materi pada perubahan fisika ini tidak akan mengalami perubahan, misalnya es yang mencair. Baik es itu dalam bentuk beku ataupun mencair, komposisinya tetap air kan, tidak mungkin yang lain. Nah, pada perubahan fisika ini, contohnya yaitu melebur, kemudian membeku, mencair, dan memuai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perubahan kimia. Nah, di sini anak-anak pernah tidak melihat kayu yang dibakar? Nah, kayu sebelum kayu dibakar dan setelah kayu itu dibakar, apakah akan menghasilkan zat yang sama? Ya, tentu tidak ya. Kayu sebelum dibakar itu kan keras dan padat. Nah, setelah kayu dibakar itu, kayu akan berubah menjadi arang. Nah, dari proses pembakaran kayu tersebut terjadi perubahan kimia di mana terbentuknya zat yang baru. Nah, siapa yang dapat memberikan contoh lain dari perubahan kimia? Ada yang tahu? Nah, benar. Nasi basi juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, selanjutnya contohnya juga pada besi yang berkarat itu juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, jadi dari proses tadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat yang baru dan komposisinya itu akan berbeda dari komposisi sebelum dan sesudahnya. Nah, zat baru tersebut disebabkan oleh karena adanya penggabungan zat atau penguraian zat. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Bapak Faldi. Sekian materi dari Ibu, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Faldi. Semuanya, selanjutnya Bapak akan membahas tentang perubahan kimia, yaitu ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu pertama terbentuknya zat baru. Contohnya seperti kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar yang mula-mulanya padat akan berubah menjadi abu setelah dibakar. Yang kedua yaitu terbentuknya gas. Contohnya ketika air cuka dicampurkan dengan baking soda akan terbentuk gelembung-gelembung gas. Yang ketiga yaitu terbentuknya endapan. Contohnya larutan kapur yang terkena karbon dioksida akan terbentuk endapan kalsium karbonat. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan warna. Contohnya besi yang terkena dengan udara dan air akan berubah menjadi warna coklat, yaitu berupa karatan. Yang kelima itu terjadinya perubahan suhu. Contohnya saat kayu atau lilin yang dibakar, maka akan terjadi meningkatnya energi panas di sekitar karena energi panas dilepaskan selama reaksi pembakaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran tentang pemisahan campuran sederhana. Maka mari kita lihat videonya bersama-sama. Sehari-hari seperti untuk penyalinan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai
sederhana. Yang pertama yaitu ada filtrasi atau penyaringan. Digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh, pemisahan bubuk kopi, teh, air, dan pasir. Yang kedua yaitu ada sentrifugasi. Biasanya digunakan sebagai pengganti filtrasi untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Padatannya berupa sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berada di permukaan tabung reaksi. Yang ketiga yaitu ada destilasi atau penyulingan. Digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contoh, pemisahan minyak atsiri dari campuran kulit jeruk nipis. Yang keempat ada kromatografi. Digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat zat-zat penyusunnya dalam suatu medium. Contohnya yaitu seperti kromatografi kertas. Yang kelima yaitu ada sublimasi. Metode pemisahan campuran dengan cara mengubah zat padat menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Contoh kapur barus, campuran iodin dan garam. Jadi yang materi Bapak selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan kepada Ananda. Baik, mungkin sekian materi dari Bapak. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Jadi Bapak akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Barisan depan yaitu kelompok 1, yang di belakang yaitu kelompok 2. Silakan Ananda semua berdiskusi.
Selanjutnya silakan hasil diskusinya diberikan kepada Bapak. Oke, kita selanjutnya akan masuk kepada sesi kuis. Jadi silakan Ananda menjawab pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan tidak cuma kuis saja dan bisa. Silakan menjawab pertanyaan. Oke, baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai? Kumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak semua. Setelah Bapak cek, yaitu pertama kelompok yang terbaik yaitu jatuh kepada kelompok 2 karena jawabannya sangat bagus. Yang selanjutnya yaitu untuk kuis individunya yang terbaik yaitu kepada Anita Safira. Oke, beri apresiasi kepada teman-teman.
tanpa melalui fasilitas kelas pada hari ini Ibu tutup. Anda semua akan Ibu beri tugas penugasan di rumah dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya Anda. Ini tugasnya ya, dikerjakan di rumah. Nah, setelah materi telah disampaikan oleh Ibu Fania dan Bapak Fali, dan semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi Anda semuanya. Baiklah, kelas pada hari ini Ibu tutup. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.